Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi, yang pemimpinnya bernama Sulaiman Shah. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, Sulaiman meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Mangurbiti bin Al-Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania juga berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan untuk menghindari gangguan dan serangan pasukan Mongol. Namun, dalam perjalanan saat melewati sungai Efrat, datang banjir yang membuat mereka terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra. Yang pertama bernama Sankurtakin, yang kedua bernama Tokday, kemudian Dandan, dan yang terakhir bernama Ertogrul. Akhirnya, mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ingin kembali ke wilayah asalnya, dan kelompok yang kedua ingin melanjutkan kembali perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini terdiri dari 400 kepala keluarga, yang pemimpinnya dipimpin oleh Ertogrul yang merupakan anak dari Sulaiman Shah. Kemudian mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Anatolia, Asia Kecil. Di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin, saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Ankara, Ertogrul membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iskisariyah dan sekitarnya kepada Ertogrul. Kemudian Ertogrul mendirikan ibu kota yang bernama Sumut, dan di sanalah anak pertamanya lahir yang bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ertogrul meninggal pada tahun 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu, Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, yang artinya Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah. Selanjutnya, pembahasan kita tentang periodisasi kepemimpinan Daulah Utsmani. Pada periode pertama berlangsung pada tahun 1299 Masehi sampai 1402. Pada periode pertama ini, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Adapun khalifah atau sultan yang memimpin pada masa ini diawali dari Sultan Utsman I, Orkan, kemudian Murad dan Bayazid. Kemudian masuk kepada periode yang kedua. Pada periode yang kedua ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Adapun sultan-sultan yang memimpin pada periode ini dimulai dari Sultan Muhammad I sampai yang terakhir Sultan Sulaiman Shah Al-Qanuni.
Kemudian masuklah kepada periode yang ketiga. Pada periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria, namun kemunduran segera terjadi. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ini dimulai dari Sultan Salim II sampai yang terakhir Sultan Ahmad II. Yang selanjutnya, periode kelima. Pada periode kelima ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Adapun sultan-sultan yang memerintah pada periode kelima ini diawali dari Sultan Abdul Majid I sampai yang terakhir Sultan Abdul Majid II. Pada pembahasan yang selanjutnya adalah penaklukan benteng Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 26 Rabiul Awal atau 857 Hijriah. Usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih di hadapan tentaranya yang berjumlah 250.000 pasukan. Sultan Al-Fatih terlebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan berjihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentaranya dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari kondisi dari benteng Konstantinopel. Yang pertama, kota Konstantinopel dengan benteng yang tingginya sekitar 10 meter. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit yang luasnya 7 meter dan sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan, Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa yang dipimpin Giustiniani. Dan yang terakhir dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa melewatinya. Dan yang selanjutnya, yang berkembang di bidang militer. Adapun perkembangan yang terjadi pada masa Daulah Utsmani, yang pertama bidang militer. Pada bidang militer, Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentaranya. Yang pertama ada tentara Sipahi, kemudian tentara Hazeb, dan tentara Janissary. Kemudian di bidang perekonomian, tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri. Di antaranya Anatoli, selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang sangat indah. Kemudian, yang selanjutnya pada bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan dari macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama di istana. Kemudian dari Bizantium, organisasi pemerintahan, militer banyak diserap. Sedangkan dari Arab, mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan, bahasa, dan huruf. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Demikian saja, terima kasih. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.